Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan kesehatan lahir maupun batin. Dan tak lupa pula sholawat beserta salam marilah kita curahkan kepada habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penghafal dan pembacaan Al-Qur'an yang dirangkum dalam buku Rekonstruksi Sejarah Islam karya Taufik Adnan Amal. Berbicara mengenai Al-Qur'an, kita sering mendengar istilah hafalan. Hafalan memang merupakan salah satu tradisi bangsa Arab yang sangat menonjol ketika Al-Qur'an diwahyukan. Nah, lewat tradisi ini, keseluruhan wahyu yang diterima Nabi telah dipelihara dari kemusnahannya. Nah, belakangan ini ketika dilakukan kodifikasi oleh resmi Al-Qur'an pada masa pemerintahan Khalifah Utsman, komisi yang dibentuknya diketuai oleh Zaid bin Sabit juga telah memanfaatkan dada manusia, yakni hafalan, sebagai sumber kodifikasi di samping sumber-sumber tertulis lainnya. Nah, setelah penyebaran salinan-salinan kodifikasi resmi Al-Qur'an ke berbagai wilayah utama, transmisi Al-Qur'an secara lisan dalam bentuk hafalan dari generasi ke generasi tetap dipertahankan dan merupakan suatu tradisi independen yang terpisah dari teks tertulis. Nah, bentuk scriptio defectiva yang digunakan ketika itu untuk menyalin Al-Qur'an memang menyulitkan orang untuk berpijak semata-mata pada teks dalam pembacaan Al-Qur'an lantaran kelemahan scriptio defectiva itu. Sebagian ulama mengungkapkan laporan lainnya bahwa ketika Utsman mendistribusikan salinan-salinan mushaf resminya ke berbagai wilayah utama Imperium Islam, nah, ia juga mengirim sejumlah qurra menyertai salinan-salinan itu untuk mengajarkan kepada masyarakat di wilayah-wilayah tersebut. Nah, bagaimana membaca teks resmi Al-Qur'an secara tepat. Nah, tetapi kisah semacam ini tentunya tidak sejalan dengan keberadaan ragam bacaan atau lectio vulgata, yakni bacaan 7. Nah, muncul perbedaan bacaan yang relatif cukup banyak di antara berbagai kawasan Islam ataupun di dalam tradisi bacaan kanonik itu sendiri. Nah, menurut keyakinan kaum muslimin, Al-Qur'an telah disampaikan secara oral oleh Nabi kepada pengikut-pengikut pertamanya. Nah, yang kemudian ditransmisikan juga secara oral dari generasi ke generasi. Nah, sebagai kaum muslim bahkan meyakini bahwa Verbum Dei telah disampaikan secara oral oleh Jibril yang menjelma secara visual kepada Nabi. Nah, tetapi keyakinan terakhir ini mungkin sulit dijelaskan karena Al-Qur'an itu sendiri menegaskan bahwa ia diwahyukan ke dalam hati Nabi. Nah, penyampaian oral wahyu itu di sini barangkali mesti ditafsirkan bahwa Nabi memang secara aktual mendengar kata-kata wahyu, tetapi dalam pengertian mental, bukan akustik, karena agen wahyu adalah Jibril dan suara wahyu itu bersifat internal baginya. Nah, dengan demikian eksistensi sejumlah penghafal Al-Qur'an atau biasa disebut dengan qurra, yang artinya pembaca-pembaca atau hamalat Al-Qur'an, atau yang artinya pengemban atau pembawa tradisi Al-Qur'an, belakangan juga dikenal sebagai nama hafidh atau jamaknya hufad yang artinya penghafal. Nah, jelas merupakan suatu keharusan sejarah dari generasi pertama
dikabarkan bahwa orang yang pertama membaca bagian-bagian dari Al-Quran dengan suara lantang dan terbuka, yakni di Mekah, adalah Ibnu Mas'ud. Nah, sekalipun ia mendapat tantangan keras dari orang-orang Quraisy yang melemparinya dengan batu, diriwayatkan bahwa juga Abu Bakar selalu membaca ayat-ayat Al-Quran secara terang-terangan di depan rumahnya. Nah, lebih jauh hadis-hadis sebagaimana telah dikemukakan melaporkan keberadaan sejumlah besar sahabat Nabi yang menghafal Al-Quran. Nah, akan tetapi karena perwahyuan ketika itu belum selesai, maka permasalahan tentang kadar hafalan Al-Quran para sahabat tersebut tidak dapat ditetapkan secara pasti. Nah, dalam laporan lainnya, sebagaimana yang juga telah dikemukakan, disebutkan sekitar 700 hingga 500 qurra atau hufad yang meninggal pada pertempuran Yamamah pada tahun 12 Hijriah. Nah, laporan ini tampaknya terlalu dibesar-besarkan karena kebanyakan muslim yang meninggal pada pertempuran tersebut jumlahnya sekitar 12.000 orang. Hampir seluruhnya merupakan pengikut-pengikut baru Islam. Nah, dikabarkan bahwa pernah terjadi kebiasaan di kalangan kaum muslimin untuk memulai atau mengajarkan anak mereka menghafal Al-Quran ketika berusia 4 tahun. Nah, praktek semacam inilah yang biasanya dihubungkan dengan hadis-hadis tertentu Nabi atau dengan praktek generasi awal Islam. Nah, jadi Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 820, yakni beliau pendiri madhab Syafi'i misalnya, dikabarkan telah menghafal keseluruhan Al-Quran ketika berusia 7 tahun. Nah, tetapi Malik bin Anas tidak menyukai praktek semacam itu. Nah, karena mengkhawatirkan kekeliruan artikulasi kata-kata Al-Quran oleh anak-anak yang masih terlalu kecil. Nah, di samping itu menurutnya praktek tersebut tentunya akan menghambat kebebasan bermain mereka yang sangat fatal untuk perkembangan fisiknya. Nah, selama berabad-abad telah muncul di berbagai wilayah Islam sekolah-sekolah yang khusus untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kaum muslimin, baik dengan tujuan agar mereka melek baca Al-Quran ataupun mampu menghafalkannya. Nah, nama populer untuk sekolah ini sangat bervariasi, tetapi pada umumnya dikenal sebagai kutab atau jamaknya itu khatib secara historis. Sekolah semacam itu pertama kali diinstruksikan pembangunannya oleh Khalifah Umar bin Khattab. Nah, sebelumnya pengajaran Al-Quran bagi anak-anak hanya merupakan urusan pribadi kaum muslimin dan biasanya orang tua yang mengajarkan anaknya secara privat. Nah, sejalan dengan institusionalisasi pengajaran Al-Quran dan terutama setelah proses unifikasi bacaan Al-Quran, berkembanglah ilmu spesifik untuk pembacaan Al-Quran yang dikenal sebagai tajwid, yang berasal dari kata jawwada yang artinya membuat sesuatu menjadi lebih baik. Nah, tajwid ini memberikan pedoman bagaimana membaca Al-Quran secara tepat, benar, dan sempurna. Karena itu bertujuan melindungi lidah melakukan kekeliruan dalam resitasi perbundai. Selain membahas masalah-masalah artikulasi huruf hijaiyah, ilmu ini juga membicarakan tentang aturan-aturan yang mengatur masa pausa atau waqaf, imalah, dan ikhtisar, dan lainnya. Nah, dalam Khazanah Literatur Islam, selain tajwid, terdapat beberapa istilah lain yang lazim digunakan untuk merujuk ilmu spesifik pembacaan Al-Quran. Nah, di antaranya ada tartil, tilawah, dan qiraah. Nah, tartil ini merupakan tartil ini As-Suyuti menjelaskan bahwa tartil
mencakup pemahaman tentang pausa atau wakaf dalam pembacaan dan artikulasi yang tepatnya huruf-huruf hijaiyah. Nah, dewasa ini istilah tersebut tidak hanya merupakan suatu terma generik untuk pembacaan Al-Quran, tetapi juga merujuk kepada pembacaannya secara cermat dan perlahan-lahan. Nah, yang kedua ada yang biasa disebut dengan tilawah. Tilawah berasal dari kata tala, yang artinya membaca secara tenang, berimbang, dan menyenangkan. Nah, di masa pra-Islam, kata ini digunakan untuk merujuk pembacaan syair. Pembacaan semacam ini mencakup secara sederhana pendengungan atau pelaguan yang disebut taronum. Nah, yang ketiga ada qiraah. Nah, qiraah berasal dari kata qara'a yang artinya membaca. Yang mesti dibedakan dari penggunaannya ini untuk merujuk keragaman bacaan Al-Quran. Nah, di sini pembacaan Al-Quran mencakup hal-hal yang ada dalam istilah-istilah lain seperti tinggi nada, tinggi dan rendah, penekanan pada pola-pola durasi bacaan atau pausa dan sebagainya. Nah, secara historis, pembacaan Al-Quran sebagaimana dituju dalam tajwid telah dimulai pada masa awal Islam. Al-Quran barangkali telah dibaca sebagaimana pembacaan syair dan sajak yang menjadi ciri periode tersebut. Nah, Muhammad Talbi mengemukakan bahwa generasi pertama Islam telah melantunkan Al-Quran dengan lagu yang sederhana, akan tetapi setelah berkembang menjadi suatu disiplin ilmu tentang seni baca Al-Quran ini telah menjadi basis teoritis dan praktis pengajaran Al-Quran di berbagai belahan dunia Islam. Nah, di Indonesia pengajaran Al-Quran dilakukan dalam bentuk privat atau dan institusional. Nah, dalam sistem privat ini yang biasanya diberikan di rumah atau di surau, penekanan utamanya hanya pada tataran bacaan Al-Quran dengan materi hafalan surat-surat pendek. Nah, sistem yang digunakan mengikuti kaidah Baghdadiyah, yang dimana mulai dari pengenalan huruf hijaiyah dilanjutkan dengan pembacaan juz amma yakni juz 30, dimulai dari surat-surat yang terpendek kepada surat yang terpanjang. Nah, pada tahap ini penghafalan surat-surat pendek dalam juz tersebut ditekankan. Nah, setelah itu barulah pembacaan aktual Al-Quran dilakukan dari mulai surat Al-Baqarah sampai dengan juz 29. Nah, sistem pengajaran semacam ini membutuhkan waktu yang relatif lama, tetapi penghafalan surat-surat pendek Al-Quran khususnya juz amma terlihat berhasil dicapai. Nah, lantaran berbagai kelemahan, belakangan sistem pengajaran ini disempurnakan dengan introduksinya metode baru yang dikenal dengan sebagai Iqra, yakni metode ini ditunjang dengan sejumlah modul pengajaran memperkenalkan cara cepat membaca Al-Quran. Dalam sistem ini anak dididik pertama-tama diharuskan menyelesaikan 6 bab. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan aktual Al-Quran yang disebut dengan tadarus, yang dimulai dari surat pertama hingga surat terakhir. Nah, sesuai dengan sekuensi resmi Mushaf Utsmani, dalam berbagai tahapan pengajaran, anak didik juga diharuskan menghafalkan surat-surat pendek. Mengapa? Karena bacaan-bacaan untuk praktek ibadah dan doa-doa sehari-hari yang juga memiliki modul tersendiri. Nah, metode Iqra ini tampaknya cukup berhasil. Hal ini bisa dilihat dari kemunculan TPA, TKA di seluruh wilayah Indonesia yang rata-rata menggunakan modul metode tersebut. Nah, akan tetapi tujuan penghafal surat-surat pendek dalam sistem ini tidak begitu berhasil dibandingkan dengan sistem sebelumnya, yakni kaidah Baghdadiyah. Nah, sistem pengajaran Al-Quran secara institusional diterapkan dalam berbagai lembaga pendidikan umat Islam seperti pesantren, madrasah ataupun perguruan tinggi. Nah, di sini di samping berbagai ilmu keislaman lainnya, Al-Quran diajarkan secara
lebih sistematis dengan pijakan-pijakan teoritis baik tradisional maupun modern. Nah, dalam lingkungan lembaga pendidikan pesantren terdapat beberapa institusi yang mengkhususkan daripada penghafal Al-Quran. Nah, pada tingkat perguruan tinggi terdapat jurusan tafsir hadis yang mengikuti model Universitas Al-Azhar di Mesir. Nah, pada fakultas syariah kemudian ditransfer ke fakultas Usuluddin dan di berbagai IAIN yang ada. Nah, bahkan terdapat sebuah perguruan tinggi yang mengkhususkan diri dalam studi Al-Quran, yakni Institut Ilmu Al-Quran atau IIKI Jakarta. Nah, setiap 3 tahun di Indonesia diadakan suatu turnamen berskala nasional untuk pembacaan Al-Quran. Nah, biasanya para kontestannya datang dari seluruh provinsi negeri ini dan dibedakan menurut jenis kelamin pria dan wanita untuk penjuriannya. Nah, di samping itu, peserta yang buta juga membentuk satu kategori penilaian yang mencakup penilaian hafalan. Nah, turnamen ini biasa disebut dengan Musabaqah Tilawatil Quran. Nah, ini secara luas dipandang kaum muslimin di Indonesia sebagai suatu disiplin nasional. Nah, kompetisi-kompetisi pada tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, nah biasanya diadakan terlebih dahulu menjelang turnamen nasional. Nah, tetapi salah satu negeri Islam yang paling terkemuka dalam pembelajaran Al-Quran adalah Mesir. Nah, Mesir, tanah air salah satu perawi qiraah 7 Warash yang dilukiskan Al-Jazari sebagai Syekh Al-Qura. Nah, dalam perjalanan sejarah Islam, negeri ini telah menjadi salah satu pusat pengajaran Al-Quran yang terkemuka, di mana sejumlah mazhab qiraah terkenal berada. Hingga saat ini, penghafalan Al-Quran merupakan kesibukan utama anak-anak kaum muslimin pada sekolah-sekolah tingkat dasar di Mesir. Nah, dalam kenyataannya, mata pelajar inti dari kurikulum sekolah tingkat dasar dan sekolah-sekolah sejenisnya adalah penghafalan Al-Quran. Nah, mata pelajaran yang lain diajarkan sebagai tambahan untuk mata pelajaran inti tersebut. Nah, Universitas Al-Azhar dan pusat-pusat studi yang berafiliasi dengannya seperti Dar al-Ulum dan Akademi Hukum Syariah bahkan mensyaratkan penerimaan mahasiswa yang hafal keseluruhannya Al-Quran. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.